Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-9. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita renungkan dalam Injil hari ini. Pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Seorang ahli Taurat yang menguasai kitab hukum Taurat datang kepada Yesus untuk mencari jawaban atas pergumulannya selama ini. Mungkin dia bingung dari begitu banyak perintah yang ada. Sesungguhnya perintah manakah yang paling utama yang harus dilakukan? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberikan jawaban, yaitu kasih adalah perintah yang paling utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan menjadi hukum yang utama yang harus dipatuhi melebihi apapun. Kemudian, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama berarti mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Di sini terdapat korelasi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau orang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci sesamanya, dia adalah pendusta. Karena Tuhan hadir dalam diri sesama yang berada di sekitar kita. Demikian, ahli Taurat itu mendapat jawaban dari Yesus, yang mana ia simpulkan sendiri bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jauh lebih utama daripada semua kurban bakar atau persembahan. Mungkin kita rajin berdoa, pergi ke gereja, tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan sesama, itu tidak ada artinya. Sehingga fokus dan prioritas yang utama yang harus kita upayakan adalah membangun semangat kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengasihi dengan tulus. Tuhan sendiri telah banyak berbuat baik bagi umat manusia
selama dalam perutusannya di dunia ini. Bahkan ia menunjukkan kasih-Nya dengan rela menderita dan wafat untuk keselamatan umat manusia. Kita mengikuti teladan Kristus untuk mengasihi sampai kita rela berkorban apapun untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan hidup bersama. Semoga kita terus memupuk semangat cinta kasih itu dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.